Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarawih yang berbahagia. Dalam bacaan saya ada dua tradisi peradaban umat manusia yang sekarang menjadi titik fokus agama. Yang pertama soal keberadaan Ka'bah di Mekah. Itu ada buku yang ditulis oleh Profesor Abu Bakar Aceh. Beliau menguraikan sejak awal keberadaan Ka'bah, itu kepengan batu yang di sana menjadi pusat kegiatan manusia pada waktu itu. Bahkan ada beberapa judul bab beliau menguraikan bahwa tidak hanya manusia tapi juga binatang-binatang pernah berkumpul di Ka'bah. Itu buku yang ditulis oleh Profesor Abu Bakar Aceh. Di dalam Al-Quran pun disebut ya kan, bahwa bangunan yang mula-mula sekali dibangun di dunia ini adalah Ka'bah. Ada juga istilahnya Baitul Atiq itu. Tapi itu tadi saya sebut dua bagian ya. Kemudian bagian yang tradisi peradaban manusia yang kedua itu puasa. Puasa, Al-Quran menyebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad juga telah pernah diwajibkan berpuasa kepada umat-umat lain. Bahkan ada juga tidak ada kaitannya dengan peribadatan. Orang mau operasi puasa, orang mau check up puasa. Itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan disebut bahwa itu sebagai tradisi peradaban umat manusia. Selanjutnya, kalau kita fokus ke dalam Islam, peradaban ini sangat melekat dengan perubahan sikap umat manusia. Kalau kita fokus perubahan sikap orang Islam, karena dalam ayat tentang kewajiban puasa, Allah mengakhiri la'allakum tattaqun. Itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki pada orang-orang yang berpuasa itu ada perubahan setelah dia berpuasa. Kalau sama sebelum puasa, ya tentu tidak ada perubahan gitu. Jadi Allah menuntut orang yang berpuasa setelah berpuasa itu ada perubahan pada dirinya. Kalau sebelumnya tidak jujur, setelah berpuasa jadi jujur. Kalau sebelumnya tidak rajin, sesudah puasa ya rajinlah. Kalau pedagang, pegawai, pemimpin, kalau sebelum puasa pemimpin tidak serius memimpin, sesudah puasa harus serius memimpin. Itu hikmah puasa. Atau yang dituntut oleh Allah kepada orang yang berpuasa, perubahan itu. Kalau di antara kita tidak ada usaha untuk merubah seperti itu, saya kira kita ini ya sama saja dengan yang lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Artinya
maksud saya yang lain-lain tadi, kita lihat dalam tingkah laku kita atau dalam perkembangan kehidupan kita, begitu puasa akan tiba begitu, kan semua mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mungkin kalau benda-benda bisa berbicara juga akan seperti itu, ya, benda-benda. Tapi karena benda-benda itu ditingkah lakui oleh manusia, ya dia tidak bisa berbicara. Hanya ditempel-tempel saja di dinding-dinding begitu kan. Rokok juga kan, rokok marhaban ya Ramadan begitu, sirup kurnia juga marhaban ya Ramadan gitu. Semua. Jadi setelah Ramadan selesai, sirup kurnia, rokok atau apapun lain yang sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan, ya sama sajalah kan begitu. Sama. Nanti Ramadan yang akan datang dia tempel lagi begitu. Kalau tidak ada tahun di situ ya tahun ini ditempel lagi. Kalau ada tahun tentu dirubah tahun 1436 nanti. Yang sekarang 1435. Ya. Jadi kalau tidak ada usaha perubahan, ini tidak ada artinya. Allah menyebut tidak ada artinya itu. Tidak ada usaha kita la'allakum tattaqun, menjadi lebih baik begitu. Kalau sebelumnya ya jahat, jadi lebih baiklah. Kalau dosen-dosen sebelumnya tidak rajin mengajar atau tidak serius, sesudah puasa harus rajin. Harus rajin, masuk tepat waktu. Kemudian keluar juga tepat waktu. Jangan hanya 15 menit misalnya. Mahasiswa juga. Jadi mahasiswa juga sebelumnya tidak ada pulpen kalau masuk kuliah. Nanti begitu setelah Ramadan, pulpennya sudah siap. Tidak hanya satu, bisa dua kan. Nanti siapa tahu nanti dawatnya habis, ada diganti, tidak perlu duduk saja. Seperti nonton bola misalnya kan. Masa kuliah seperti nonton bola. Nah, ini yang dituntut oleh ayat Al-Quran tentang kewajiban kita berpuasa. Allah menghendaki ada perubahan pada diri kita. Coba bayangkan kalau umur manusia sekarang seperti saya 65 tahun. Katakanlah saya mulai puasa umur berapa? 10 tahun. Berarti saya 55 kali sudah lakukan perubahan. Berapa hebat manusia sekarang? Seumur saya. Surah Tawadu, misalnya seperti itu. Tapi kalau saya masih seperti tahun yang lalu, ya kan menunjukkan bahwa apa artinya? Apa artinya? Nah, kira-kira seperti itu. Nanti Allah akan tanya, apa artinya kamu berpuasa? Kalau kamu berpuasa hanya sama seperti kemarin. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang umat Islam kemarin sama amalnya dengan hari ini, dia rugi. Rugi. Nah, itu menunjukkan bahwa umat Islam harus terus-menerus melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya. Kalau tidak ada kaitannya dengan jabatannya, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, tentu dia akan melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Tentu kalau ada jabatan, tentu perubahan kaitannya dengan jabatan. Kalau pedagang, tentu melakukan perubahan dalam soal dagangannya. Nanti kalau sebelum puasa pernah campur-campur dengan formalin makanan, setelah puasa tidak ada lagi. Ya, sudah sehat-sehat semuanya, sudah gagah-gagah, sudah gembira-gembira begitu. Kalau pikirannya akai, mantal gesot, ya apa maknanya? Bahkan mungkin puasa itu dilemparkan. Ada hadis, kekuatan hadis ini nanti diuji saja oleh ahli hadis, dilempar oleh Allah terhadap muka-muka orang yang melakukan ibadah itu. Gerhom muka. Artinya apa? Tidak serius. Nah, kan itu maknanya. Jadi oleh sebab itu saya kira, mari kita memulai untuk bersiap-siap melakukan perubahan agar makin hari umat Islam itu makin baik, tingkah laku perangainya, ya kan, belegalegason, jahatnya masih, kira-kira seperti itulah. Kalau memang istilahnya tidak bagus ini jahat, tapi
istilah ini ada dalam kamus bahasa Indonesia. Saya tidak mengada-ngada begitu kan, kira-kira seperti itu. Nanti dilihat saja maknanya apa. Jadi kalau sama-sama seperti itu, sama seperti kemarin, sama seperti tahun lalu, sama seperti bulan lalu, ya kan nanti Allah akan melempar ya ibadah-ibadah ini ke muka kita. Ya, ini yang saya kira penting untuk kita cermati dan itu menjadi isi ceramah pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.